Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Kali ini, di video ini kita akan membahas terkait tentang permasalahan fikih, yakni fikih ibadah dalam pembahasan wudhu. Teman-teman semua, ayahanda dosen, ayahanda Dr. Zuhri, semoga dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, dan teman-teman yang menonton video ini semoga demikian. Semoga Allah berikan kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, mungkin teman-teman semua sudah tahu apa itu wudhu. Wudhu itu artinya suci, indah, bersih. Kalau kita berbicara tentang wudhu, pasti yang terpikir dalam pikiran kita ketika berwudu itu merupakan salah satu syarat untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman ketika ingin melaksanakan solat berpikirnya kalau wudunya tidak sempurna maka solatnya tidak sah. Ada yang berpikir seperti itu? Nah, itu benar. Kita akan membahas lebih dalam nanti terkait tentang wudu. Mungkin teman-teman sudah tahu juga pengertian wudu secara istilah. Wudu secara istilah itu artinya membersihkan sebagian dari anggota tubuh atau badan dengan rukun dan syarat tertentu menurut syariat Islam sebagai syarat untuk melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah? Iya, karena Allah itu suci dan Allah mencintai orang-orang yang indah ataupun suci. Kalaupun kita beribadah dalam keadaan tidak bersih, maka bagaimana Allah akan menerima ibadah kita? Mungkin teman-teman harus lebih memahami mengapa Allah menyuruh kita bersih terlebih dahulu baru kita menghadapnya. Karena itulah Allah mencintai orang-orang yang bersih lagi suci. Baik teman-teman, kita akan membahas terkait permasalahan wudhu. Mohon disimak, jangan lupa sebarkan video ini. Semoga video ini bisa menjadikan amalan buat teman-teman. Satu, like, komen, subscribe, bahkan teman-teman menyebarkan ke khalayak ramai selagi video itu ditonton oleh orang banyak, dan teman-teman udah meninggal pun itu bisa menjadi amal jariah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita langsung ke inti pembahasan topik pada video kali ini. Teman-teman semua, kalau kita berbicara tentang wudhu, tentunya Allah memerintahkan wudhu itu buat apa sih? Mengapa kita harus wudhu? Mengapa orang berkata, orang-orang tua kita dahulu, wudhu dulu baru sholat? Kalau nggak wudhu nggak sah. Apakah itu benar dalam syariat Islam? Ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak hanya mendengarkan, oh ternyata yang dikatakan mereka benar, tapi kita tahu mana sumbernya, yakni Al-Quran dan hadis. Teman-teman semua, adapun dalil yang berbicara tentang wudhu ini adalah pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ilal ayah. Shadaqallahul azim. Itu merupakan dalil terkait Allah memerintahkan kita untuk berwudu sebelum kita melaksanakan suatu ibadah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mengapa orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Kalau ya ayyuhan nas, saudara-saudara kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berwudu. Namun di sini orang-orang beriman yang ditekankan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas shalah, apabila kamu hendak menunaikan salat. Apabila kamu hendak melakukan salat,
Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Maksudnya apa? Berwudu. Kemudian wa aydiyakum, basuhlah kedua tanganmu. Sapu tanganmu dari ujung jari tangan sampai siku, ilal marafiq, sampai ke siku. Jangan kita membasuh telapak tangan kita, jari-jari tangan kita cuman segini, sap, langsung kita pergi. Tidak. Sempurnakan dari jari-jari tangan kemudian sampai ke siku. Itu perintah dalam Al-Quran. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua telapak tanganmu, jari-jari tanganmu sampai ke siku. Kemudian Allah memerintahkan apa lagi? Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Sapu kepala, bukan menyapu pakai sapu ya, bukan, tapi menyapu. Ada air, kita sapukan ke kepala, air diambil disapukan kepala. Itu dia. Sapukanlah kepalamu. Kemudian wa arjulakum, dan kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu perintahnya. Ini udah menjadikan dalil, itulah rukun-rukun sholat. Jadi harus ada, kita mendapatkan suatu ilmu itu berdasarkan dalil. Jangan hanya taklid buta kepada orang. Walaupun pendapat mereka benar, tetapi kita harus menyelami, oh ternyata mereka mengambil dari Al-Quran. Ini dalilnya Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk berwudu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, la yuqbalus salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rawahu Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, amin ya rabbal alamin, Rasulullah SAW bersabda, la yuqbalus shalah, Allah tidak akan menerima salatnya ahadikum, di antara kamu, seseorang di antara kamu, idza ahdatsa, apabila dia bernajis, apabila dia dalam keadaan tidak suci atau kotor, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Jelas sudah. Mengapa kita dari dulu diperintahkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, nah sebelum sholat berwudu? Inilah dalilnya mereka ambil. Jadi kita harus memahaminya. Mengapa demikian Allah menyuruh kita seperti itu? Pasti ada maksud Allah. Agar apa? Agar nanti ketika melaksanakan sholat, sholat kita menjadi khusyuk. Kita mudah khusyuk, kemudian gangguan-gangguan orang yang ingin menjadikan sholat kita tidak khusyuk, itu tidak berpengaruh. Itu dia ya. Kemudian kita akan membahas terkait apa sih syarat-syaratnya, apa sih rukun-rukunnya, apa sih yang membatalkan wudhu itu. Simak dan tonton video ini teman-teman, jangan skip dan terus stay tune di video ini. Kalau kita berbicara tentang syarat sah wudhu, berarti itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar amalan yang kita lakukan atau wudhu yang kita lakukan itu benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau misalkan wudhu kita salah, tidak sempurna, bagaimana salat kita pun sempurna? Kalau wudhu kita cuma asal-asalan, bagaimana salat kita dan doa kita diterima oleh Allah? Maka sesuatu yang harus kita dalami atau kita perhatikan ketika melaksanakan salat, perhatikan wudhu. Karena apa? Salat itu merupakan sesuatu amalan yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Benar tidak? Benar. Dalam Al-Quran sudah ada, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Teman-teman semua, kita akan membahas terkait apa sih syarat-syarat sahnya agar misalkan solat kita itu diterima, wudhu kita itu sah. Yang pertama, Islam. Seorang yang non-muslim tidak disuruh oleh Allah untuk berwudhu. Kita sebagai seorang muslim, maka kita harus berwudhu. Syarat pertama Islam. Kemudian tamyiz. Apa maksud tamyiz itu? Dia sudah dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu dia. Kemudian tidak berhadas besar. Kalau selagi orang itu berhadas besar, dia melaksanakan sholat, dia tidak terima. Makanya syarat sahnya harus berwudu. Kemudian dengan air suci lagi mensucikan. Kalau air yang kotor,
misalkan air yang terkena kotoran cicak merubah warna, bau dan rasa, maka itu tidak bisa kita gunakan. Makanya itu terkait, itu ada pembahasan wudhu terkait air, ada air-air yang mensucikan, ada air-air yang suci tidak mensucikan dan lain sebagainya. Namun di sini kita perhatikan, selagi air itu tidak merubah warna, rasa dan bau, maka itu bisa dilaksanakan dan bisa dipakai untuk berwudhu. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke dalam tubuh, anggota tubuh yang kita wudhukan. Seperti apa? Misalkan kutek atau kutek yang biasa dipakai oleh para perempuan. Perhatikan, kalau kutek itu tidak halal, kan ada logo halal, misalkan inai, itu tidak apa-apa. Inai, pokoknya sesuatu yang tidak menghalangi air masuk ke dalam tubuh itu diperbolehkan. Namun kalau misalkan air itu menghalangi masuk ke tubuh, itu tidak boleh. Itu syarat sah, tidak sah wudhu kita. Seperti tip X, mungkin teman-teman ketika melaksanakan ujian ada tip X yang bercucuran di sini, bercucuran yang banyak di tangan, kemudian tidak dibersihkan langsung berwudhu saja, jangan sampai. Kita perhatikan. Kemudian mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kalau misalkan kita sudah tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah, insya Allah ketika kita melakukan ibadah, kita tidak was-was lagi, kita sudah tahu. Baik, kemudian kita akan membahas tentang rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang wajib terpenuhi. Kalau misalkan salah satu rukun tidak terpenuhi, maka amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah. Perhatikan ini. Yang pertama itu apa? Niat. Oh, masalahnya apa? Niat itu dibaca atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Ketika kita berwudhu saja, melangkahkan kaki ke masjid, kemudian mengambil wudhu di kamar mandi atau di tempat wudhu, itu sudah ada niat. Karena apa? Innamal a'malu binniyah. Masalah niat itu di hati. Lafaz itu untuk menguatkan. Jadi kalau teman-teman mau melafazkan, silahkan. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Kalau misalkan tidak dilafazkan, tidak apa-apa. Yang salah itu yang siapa? Yang menyalahkan dan tak mau sholat. Ketawa orang yang sholat, ketawa orang yang tidak sholat. Asik menyalahkan saja. Kita dituntut untuk tidak menyalahkan, karena semua itu punya dalil. Jadi terkait niat tidak ada masalah. Yang penting selagi itu ada di hati kita, baik itu dilafazkan atau tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, niat tadi sudah. Kemudian membasuh muka. Seperti tadi di dalil itu kan, wamsahu wujuhakum. Membasuh muka. Membasuh muka itu seperti apa? Membasuh muka itu jangan jangan seperti itu. Kita mulai dari ujung tumbuhnya rambut ini, teman-teman. Nih, sampai ini dagu. Itu adalah muka. Kita contohkan saja, kita ambil air, buka keran, kita ambil air, kemudian kita basuh muka kita. Semua ini harus kena. Nih. Ini muka nih, dari sini. Nih. Ini muka. Jangan asik salah. Kita perhatikan, kenakan semuanya sampai ini, dagu naik lagi 3 kali. Cukup 3 kali saja. Itu membasuh muka yang benar. Kemudian bagaimana cara yang kedua? Yang kedua itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Teman-teman semua, membasuh tangan sampai siku. Kita praktekkan lagi. Tadi air sudah hidup. Ibaratnya nih, air keran sudah hidup. Tadi muka sudah kita basuh. Kemudian tangan. Dari ini, jari-jari tangan sampai ke siku. Jangan kita membasuhnya salah. Ulama mengajarkan membasuh kedua telapak tangan. Dari kanan dulu. Dari kanan. Ini air kan? Air. Kembali lagi ke sini. Itu baru satu hitungan pertama. Kembali lagi. Semuanya kena. 2. Begitu lagi kena air. Ambil dari sini. Semua. 3. Kemudian baru yang kiri. Begitu juga, ambil air sampai ke siku. 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Itu yang sempurna. Sempurnakan wudhu itu. Jangan asal jangan. Muka telinga langsung semuanya langsung pergi. Jangan. Itu ada adabnya. Kemudian apa? Yang ketiga. Yang ketiga, mengusap sebagian rambut kepala. Sebagian rambut. Jangan mandi rambut ini. Rambut. Sebagian rambut. Jangan basuh geluyur air. Tidak, itu namanya mandi. Kalau mengusap sebagian kepala, cukup ambil air,
3 kali. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan cukup sekali pun tidak apa-apa. Tapi di sini lebih pendapat yang kuat itu 3 kali. Kemudian membasuh telinga. Telinga itu bukan rukun. Telinga itu merupakan sunnah wudu. Memasukkan air ke hidung juga sunnah wudu atau istinsya namanya. Kemudian kita langsung saja ke yang kelima. Tadi sudah 3 rukun wudunya. Yang kelima kaki. Kalau kaki itu ini ibarat kaki, dari ujung kaki itu sampai mata kaki. Begitu juga. Seperti tangan tadi. Naik baru 1 hitungan pertama. Jangan 1, bukan 1 naik semuanya. Kenakan semuanya kaki tersebut. Yang kiri juga begitu. Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Itu masalah rukun. Jadi harus berurut. Kemudian yang terakhir tertib. Tertib baru kita berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, Allahumma ja'alni, jadikanlah aku orang yang di antara orang-orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan orang-orang yang suci. Kemudian min ibadikas shalihin, dari hamba-hambamu yang soleh. Itu doa. Jadi ketika kita berwudu teman-teman, maka sempurnakan wudu itu. Ibarat kita, kalau para ulama mengatakan, ketika satu wudu itu kita basuh dengan air, anggota tubuh badan yang kita basuh tadi, ibaratnya jikalau kita sempurnakan dalam hadis itu riwayat Muslim, jikalau seseorang menyempurnakan wudunya, maka seolah-olah dosa-dosanya itu keluar, seperti jatuhnya air wudu tadi yang melekat di tubuhnya ke tanah. Seperti itu. Bahkan keluar sampai jari-jari tangan dan kakinya. Masya Allah. Itu ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan membahas sunnah-sunnah wudu. Kalau teman-teman mengira tadi, kenapa tidak ada memasukkan air di telinga, kemudian memasukkan ke dalam hidung, kemudian berkumur-kumur, itu merupakan sunnah wudu. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu sunnah wudu. Itu ya. Sunnah wudu. Itu sunnah wudunya. Kemudian niat. Tadi niat itu kapan dibacanya? Itu tadi masalahnya, baik itu dibaca mau pergi, cukup di hati, kemudian kita mau melafazkan itu kita baca dulu nawaitul wudu ali rafil adasil asghari fardholillahi ta'ala, baru kita membasuh muka. Kalau misalkan pakai membasuh tangan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, air hidup, kemudian memasukkan ke hidung, baru kumur-kumur dulu, baru ke hidung, baru muka. Ketika kita mau ke muka, baru kita nawaitul wudu ali rafil adasil. Sama. Tapi jikalau teman-teman tidak mau memakai sunnah yang seperti masukkan ke hidung kumur-kumur, itu tidak apa-apa. Tapi lebih baik mengambil sunnah tersebut. Karena apa? Sunnah itu hukumnya apabila ditinggalkan tidak apa-apa, namun pahalanya besar. Karena itu dibuat oleh Nabi. Jadi teman-teman bisa membuatnya. Kemudian kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu itu apa? Pertanyaannya, terkadang kita melintas di pemahaman kita, di pikiran kita, makan itu membatalkan wudu atau tidak? Makan tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu makan sambil kentut. Iya. Makan dia, kentut dia. Makannya tak membatalkan wudu, tapi buang angin atau kentutnya itu membatalkan wudu. Jadi makan tak membatalkan wudu, namun makan sambil sholat baru itu membatalkan wudu. Jadi teman-teman tidak ada lagi yang ragu, teman-teman mau makan, mau minum setelah wudu itu tidak apa-apa. Kemudian yang membatalkan wudu itu keluarnya dari dubur dan kubul, misalkan kentut atau apa, buang angin dan lain sebagainya. Kemudian hilang akal, gila dia, batal wudunya. Orang gila tak disuruh untuk sholat karena hilang akalnya. Bahkan orang yang mabuk pun dia tak boleh sholat dia. Itu dia, mabuk, gila, kemudian tersentuh kulit antara laki-laki yang bukan mahram. Misalkan teman-teman lewat, mahasiswa biasanya kan, mahasiswa, anak SMP, anak SMK, disentuh sama perempuan atau teman yang perempuan, maka batal wudunya, baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali dengan mahram. Ada pendapat yang mengatakan, pendapat ulama, tidak apa-apa. Kalau mahram tidak apa, keluarga yang tidak boleh dinikahi, itu dia mahram. Kemudian tersentuh kemaluan, misalkan dia mau berwudu sebelum pakai baju, tersentuh kemaluannya, itu membatalkan wudu. Makanya teman-teman semua, masalah wudu ini tidak bisa kita pandang sepele. Karena apa? Allah tidak akan menerima solatnya seorang hamba
berhadas sedikit saja dia tanpa berwudu, maka solatnya tidak sah. Bahkan dia berwudu tapi berhadas sedikit saja, Allah tidak akan menerima solat atau ibadahnya. Jadi wudu itu merupakan syarat untuk melakukan suatu ibadah, baik itu solat, kemudian mengaji atau tilawah Quran dan lain sebagainya. Itu perlu dengan wudu. Karena apa? Dengan wudu Allah memerintahkan agar antara hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena solat itu merupakan interaksi komunikasi, ibarat kita berkomunikasi dengan kawan. Seperti itulah ketika solat kita minta kepada Allah. Insya Allah, niscaya jikalau kita melakukan sesuatu yang telah disebutkan tadi dengan benar, dengan berurutan, dengan niat karena Allah, insya Allah solat kita diterima oleh Allah. Dan fadilah solat yang dikatakan tadi dalam Al-Quran, keutamaan tadi, pahalanya, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu akan dapat untuk kita. Mengapa banyak orang yang melakukan solat namun banyak juga yang korupsi? Banyak yang melakukan suatu perbuatan dosa. Karena apa? Mungkin karena wuduknya tidak sempurna. Jadi solat yang dilakukannya juga, ketika solat wuduk juga udah sempurna, solat kita baguskan. Jangan sampai kita main-main di dalam solat atau berpikiran yang aneh-aneh di luar solat. Ketika solat kita memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Jangan sampai. Lakukan solat itu khusyuk sesuai dengan urutannya. Kemudian tumak ninah, insya Allah itu akan menjadikan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena suatu hari Rasulullah pernah bertemu dengan para sahabat itu solat. Kemudian Nabi menyuruh ulang lagi, sampai 3 kali. Keempat kali Rasulullah kabarkan, sesungguhnya Allah tidak akan menerima solatmu dalam keadaan terburu-buru atau tidak dengan tumak ninah. Makanya tumak ninah itu penting dan wudu itu penting. Mungkin itu teman-teman, kita sudah membahas terkait wudu. Jadi tidak ada permasalahan lagi yang teman-teman bingungkan. Kalaupun teman-teman membingungkan terkait wudu, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar terkait permasalahan wudu. Itulah ilmu yang dapat Ananda sampaikan. Ananda Arif Fikri Nugroho merupakan salah satu mahasiswa di UIN Suskario. Semoga video ini bermanfaat. Tolong teman-teman sebarluaskan. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat, kata Nabi. Sekecil apapun ilmu, selagi itu baik maka sampaikan. Mungkin itu saja. Kepada ayahanda dosen Dr. Zuhri, terima kasih ayahanda yang telah membimbing Ananda dan teman-teman. Semoga ayahanda selalu sehat selalu, keadaan sehat, kemudian murah rezekinya, lancar rezekinya, urusannya, dan menjadikan ayahanda selalu diberkahi oleh Allah hidupnya dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon dukungannya untuk terus membagi video ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga ini menjadi ladang amal buat teman-teman semua. Ananda Arif Fikri Nugroho, mohon maaf bila ada kesalahan. Hadza min fadli rabbi, ana fakirul ilmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Semoga kita bertemu di video selanjutnya, video yang lain, di konten yang lain yang bermanfaat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.